lagi di MV Cartoon Lover. Sebelumnya kita sudah membahas 8 drama Cina yang diperankan oleh Ding Yuxi. Nah, untuk yang ingin nonton video sebelumnya langsung klik link di atas ya. Sekarang kita akan membahas 11 drama Cina yang dibintangi oleh Chen Zheyuan. Sebelum kita lanjut, klik subscribe dan klik like ya untuk membantu channel ini. Yang pertama, All About Secret. Drama ini bercerita tentang seorang pria bernama Duan Beiwen adalah siswa populer yang juga adalah bintang bola basket. Meskipun memiliki segalanya untuknya, dia menghadapi masalah keluarga yang diperparah oleh pertengkaran terus-menerus antara ayahnya dan ibu tirinya yang jauh lebih muda. Yu Cixi dan temannya Si Jiali, keduanya mencoba mendukung Beiwen. Lihat Si cemburu dengan hubungan dekat Cixi dengan Beiwen, tetapi tampaknya dia tidak bisa membuat dirinya disayangi meskipun semua usahanya sia-sia. Yang kedua, The Legend of Chu, sebuah cerita tentang seorang pahlawan muda misterius yang pernah menyelamatkan hidupnya. Bersama dengan saudara laki-lakinya, dia berada di bawah pengawasan Gunung Chu sehingga memulai perjalanan untuk membantu orang-orang di sekitar mereka. Yu Yingnan dan kakak laki-lakinya Yu Yingxi tumbuh bersama. Namun keduanya memiliki rahasia mereka sendiri. Yingnan tidak tahu bahwa saudara laki-lakinya menemukannya begitu saja ketika dia masih seorang gadis muda yang telah kehilangan semua ingatannya. Di sisi lain, Yixi dan anggota sukunya telah menderita. Pada ulang tahunnya yang ke-18, Yingnan bertemu dengan Bai Guyi dari sekte Changshu dan secara keliru menganggap bahwa dia adalah pahlawan besar yang dia impikan. Dalam mengejar cinta, dia mencoba melamar menjadi murid Changshu. Kedua sekte menggabungkan kekuatan untuk mengatasi masalah yang disajikan oleh Batu Shihun dan Yinan. Yingxi dan Bai Guyi dipilih sebagai siswa untuk usaha baru. Yang ketiga, Hello Dear Ancestor. Drama ini bercerita tentang Shen Jun mengalami permasalahan yang cukup pahit dikala ia terjatuh ke dalam jurang sesudah perlawanannya dalam memperebutkan kepemimpinan keluarga. Setelah jatuh, ia lalu diselamatkan oleh makhluk luar angkasa dan ditempatkan di sebuah daerah dan tertidur. Hingga pada tahun 2020 ia terbangun dari tidurnya yang berkepanjangan dan juga memiliki kemampuan insan super, serta petualangan pun dimulai. Yang keempat, Detektif Chinatown. Drama ini berkisah tentang 3 bagian yang mengikuti 3 kasus terpisah dan mirip dengan film. Itu semua tentang detektif yang terlibat dalam pemecahan misteri. Detektif pertama yang akan diperkenalkan adalah Lin Mo yang muncul di bagian pertama dan kedua dari cerita ini. Lin Mo keluar untuk menyelesaikan 2 kasus bersama. Ia menempati peringkat keempat di Crime Master, aplikasi terkenal yang memberi peringkat detektif terbaik di dunia. Detektif lain yang memelopori kasus ketiga adalah Ye Tian Hao membutuhkan bantuan dalam kasus yang sedang dikerjakannya. Ia meminta bantuan tim muda beranggotakan 5 orang. Yang kelima, Handsome Sibling. Drama ini bercerita tentang kisah saudara kembar yang berpisah saat lahir, tetapi tumbuh menjadi seniman bela diri tertinggi. Dibesarkan untuk membalas dendam satu sama lain, mereka segera menemukan diri mereka menjadi teman baik. Bersama-sama mereka bersumpah untuk mengambil alih dunia seni bela diri dan mencari identitas mereka yang sebenarnya. Jiang Xiaoyu, lebih dikenal sebagai Xiaoyu, dibesarkan oleh 10 penjahat hebat di lembah penjahat. Dia dilatih dan dibesarkan untuk berpikir bahwa dia akan menjadi penjahat top di dunia seni bela diri. Selama bertahun-tahun, ia telah belajar banyak trik dan menjadi orang iseng yang nakal. Meskipun dengan hati yang baik, begitu dia siap untuk meninggalkan lembah penjahat, dia bertemu dengan Hua Wushu yang tidak tahu sebenarnya adalah saudara kembarnya. Hua Wushu dibesarkan di istana
Yihua di bawah asuhan Putri Yaoyu, namun Putri Yaoyu memiliki cinta bertepuk sebelah tangan untuk ayahnya, Jiang Feng, dan ia membalas dendam padanya. Karena itu dia memisahkan si kembar saat lahir dan membesarkan mereka dengan harapan mereka akan menjadi musuh dan saling bertarung satu sampai mati. Secara terpisah, Jiang Bihe yang pernah menjadi pelayan Jiang Feng bekerja sama dengan putranya Jiang Yulang dalam konspirasi yang mungkin menghancurkan seluruh dunia seni bela diri. Huang Wushu dan Xiao Yu'er bekerja sama untuk mencoba menjatuhkannya. Yang keenam, Renaissance. Drama ini bercerita tentang perang mengancam akan meletus di seluruh tanah Dashu, dan istana kekaisaran dipenuhi dengan korupsi dan intrik. Kaisar yang kejam dan bawahannya yang korup berencana untuk membunuh permaisuri Yomoshin dan berhasil dalam upaya jahat mereka. Sementara itu, pihak pendendam lainnya mengejar Yamowan, adik perempuan permaisuri. Di malam yang penuh misteri, arwah ratu telah meninggal memasuki tubuh adik perempuannya, berniat membalas dendam kepada orang-orang yang menganiaya dan meracuninya sampai mati. Permaisuri di tubuh Yamowan memasuki istana kekaisaran bertekad membalas dendam. Dia juga bertemu dengan Ye Junqing, seorang pangeran muda Dashu. Saat dia menemukan skala korupsi di pengadilan, dia memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk melihat bahwa Ye Junqing menggulingkan kaisar yang jahat. Dia menggunakan alat terbaik yang dia miliki, kecerdasan alaminya, untuk membantu kekasihnya mendapatkan tahta. Yang ketujuh, Our Secret. Drama ini bercerita dan berfokus pada gadis bernama Ding Xian. Ia merupakan mahasiswa baru di tempat kuliahnya sekarang. Di hari pertama ia datang di kampusnya, ia sudah membuat kehebohan akibat perbuatannya. Ia mencoba menerobos masuk ke dalam asrama putra dengan alasan mencari seseorang. Namun aksinya berhasil digagalkan. Ding Xian tak kehabisan akal, ia berteriak kencang memanggil sosok yang ia cari, yaitu Cao Xiu. Banyak mahasiswa berkumpul mengerumuninya, tak sedikit juga yang mengabadikan melalui handphone, hingga Cao Xiu pun datang. Keduanya menjauh dari kerumunan dan mengobrol di area yang sepi. Ding Xian mengungkapkan perasaannya pada Cao Xiu dan mempertanyakan perasaan Cao Xiu juga. Masa lalu mereka tidak sederhana, banyak air mata dan banyak tawa telah mereka lalui bersama. Namun Cao Xiu menolak pertanyaan Ding Xian. Ia juga mencoba meyakinkan Ding Xian jika masa lalunya tidak berarti apa-apa baginya. Ding Xian tak menyerah begitu saja. Ia sadar banyak kesalahpahaman terjadi di masa lalunya dan mencoba meluruskan apa yang ia rasakan di masa sekolahnya kepada Cao Xiu dengan memberikan robot yang terselip kata sandi dari situs yang Cao Xiu buat untuknya. Yang kedelapan, Zenos Paladin. Drama ini bercerita tentang Yun Tianhe, seorang pria muda yang tinggal sendirian di puncak gunung, sedang dalam perjalanan berburu babi hutan setiap hari. Kemudian dia bertemu dengan wanita muda bernama Han Lingsa dari klan perampok yang mencoba masuk ke rumahnya. Makam orang tuanya yang bertempat di puncak pun dirusak. Setelah kejadian itu, membawanya ke perjalanan bersama Lingsa ke dunia luar untuk mengungkap masa lalu orang tuanya. Dalam perjalanan mereka bertemu dan berteman dengan putri angkat Hakim Xiaoyang, Li Mengli, yang tampaknya memiliki hubungan yang dengan ayah Tianhe dan seorang ahli pedang yang terampil dan baik hati yang berlatih di sekolah Qinghua Gunung Kunlun sejak usia muda. Yang kesembilan, Go Princess Go. Drama ini diawali dengan sebuah perjanjian pernikahan seorang putri yang terobsesi dengan ketampanan menikahi Raja Serigala, yang merupakan pria yang memiliki dua kepribadian berbeda sehingga memicu kisah cinta magis yang penuh tawa. Putri Shipa, sang Pengpeng, dan Putri Xingsheng dari kerajaan Xia secara keliru jatuh ke dalam jebakan saat menyelidiki kasus pembakaran di istana. Untungnya dia diselamatkan oleh
Kui Mung Lang dari suku Haswo. Dia bermaksud menikahinya untuk mendapatkan manikroh, tetapi dia hanya ingin melarikan diri karena dia menganggapnya menakutkan dan menjijikan. Meskipun demikian, Shipa memutuskan untuk tetap tinggal karena ada kasus yang harus dipecahkan. Begitu saja hidupnya dijungkir balikan oleh pria tampan dan pria jelek. Yang ke-10, Winner is King. Drama ini dilatar belakangi zaman dinasti Liang. Changge adalah seorang pria yang tinggal di kota yang sangat kecil. Kemudian dia diserang oleh sekawanan serigala buas ketika hendak keluar. Namun ia berhasil selamat karena diselamatkan oleh Shen Shiliu, adalah seorang pria komandan pasukan Xuanti. Changge berhutang nyawa kepada Shen Shiliu. Untuk membalas kebaikannya, Changgang kemudian menganggap Shen Shiliu sebagai ayah angkatnya. Di sisi lain, suku serigala surgawi tersebut mencari kesempatan untuk menyerang dan memulai perang. Namun Changgang tersadar dan mengetahui kalau sebenarnya dirinya adalah pangeran keempat dari kerajaan Xuan Utara. Dan Shen Shiliu adalah Gu Yun, seorang komandan pasukan Xuanti. Di tengah perang, pasukan suku serigala surgawi berhasil dilumpuhkan olehnya dan kemudian mengantarkan Changge ke ibu kota. Yang terakhir, Mr. Bad. Drama ini bercerita tentang kisah antara penjahat Mr. Xiang Wudi dan mantan atlet bernama Nansing. Pertemuan mereka ini diawali oleh seorang atlet gadis cantik bernama Nansing yang pernah mengikuti lempar cakram. Namun dia terlihat sebagai gadis tomboy, tapi dalam hatinya dia sebenarnya mempunyai hati yang feminim. Namun dia sangat menginginkan kisah cinta seperti idola dan iri dengan kisah cinta orang lain. Ia berandai-andai bahwa kisah cinta sejati dan tulus akan datang padanya. Suatu saat Nansing duduk di pinggir kolam dan melempar sebuah koin dengan harapan dia mendapatkan pujian hati dan pacar yang baik hati serta tulus seperti tokoh idolanya. Alih-alih mendapatkan pacar idola, tapi yang dia panggil malah tokoh bad, yaitu penjahat hebat dari novel yang ia tulis bernama Xiao Wudi. Xiao Wudi adalah seorang pria dan sekaligus penjahat yang cerdas dan licik. Xiao Wudi menyuruh untuk membiarkannya tinggal di sisinya dan mulai memeras Nangxin. Setelah mereka tinggal berdekatan layaknya seperti kucing dan anjing, selalu bertengkar, harapan Nansing mendapatkan pria yang tulus pun kandas. Xiao Wudi akhirnya hatinya pun luluh karena menghangatnya sikap Xiao Wudi dan menjaganya. Nah, itulah 11 drama Cina yang dibintangi oleh Chen Chaoyuan. Yang untuk ingin melihat blog lengkap kami, silahkan klik web kami ya di www.mpkurcin.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.